Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan وبمحمد نبيا ورسولا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله تبارك الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وطير كنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم نور قلبي بنور هدايتك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والعقل برحمتك ya arhamar rahimin ya mujib as-sa'ilin. Segala puji milik Allah yang telah menganugerahkan kepada kita kebaikan, yaitu kita bisa memanfaatkan waktu insyaallah untuk majelis ilmu di Jumat yang penuh dengan barakah ini di Balai Ramadan, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah terus memberikan hidayahnya dan hidayah yang telah ada, dan Allah memberikan satu kesempatan bagi kita untuk mengamalkan amalan-amalan yang paling maksimal yang menjadi satu sunnah di dalam ajaran agama kita ini, terkait dengan bahwa insya Allah pada tahun ini 1447 Hijriah itu bulan Rajab jatuh pada hari Sabtu malam Ahad, ya, Sabtu malam Ahad. Hari ini kita di hari Jumat. Jadi 1 Rajab itu jatuh di tanggal 21. Itu ada di Sabtu malam, ya. Nah, oleh sebab itu ya malam Ahad. Bukan Ahad malam. Ya, malam Ahad. Jadi Sabtu malam. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan bulan Rajab itu adalah kesempatan yang paling utama untuk kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Apa ibadah yang paling utama yang kita lakukan di bulan Rajab? Ikon daripada bulan Rajab itu adalah mengaku salah. Mengaku salah kepada Allah. Bentuk amalannya adalah istighfar. Ya, bentuk amalannya adalah istighfar. Dan kita telah bahas kemarin tentang surah Al-Imran ayat 135. Ya, dari ayat 133, 134 dan ayat 135. Hari ini terkait dengan istighfar ini, maka kita akan bahas tentang surah Nuh. Ya, surah Nuh itu ada di ayat 10, 11, 12 dan 13. Nanti kita akan bahas urgensi daripada istighfar. Dan bulan Rajab ini juga merupakan bulan haram, termasuk dalam 4 bulan haram yang Allah memilih bulan ini menjadi bulan yang disucikan oleh Allah. Jika bulan suci itulah bulan Ramadan. Dan bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala kita lihat adalah bulan haram, yaitu bulan Rajab. Jadi ada bulan Rajab yang terpisah, ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah, ada bulan Muharram. Yang terpisah itulah bulan Rajab. Jadi amalan di bulan Rajab yang harus kita pahami adalah ini menjadi yang paling utama adalah memperbanyak istighfar. Dan ayat yang terkait tentang ini, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah memerintahkan ya tentang kisah daripada umat Nabi Nuh. Makanya ini sangat terkait dengan kondisi kita hari ini. Nabi Nuh itu bala bencana yang diberi datangkan kepada umat Nabi Nuh adalah banjir besar.
Namun banjir besar yang sebesar Nabi Nuh itu hanya terjadi untuk umat Nabi Nuh, tidak kepada umat setelahnya. Karena pada masa Nabi Nuh, banjirnya sampai naik di atas gunung, sampai gunung yang paling tinggi. Nah, mungkin saksi mata hari ini orang tua kami juga, sahabat kami juga ada di sini. Nah, dari kita lihat di lapangan bahwasanya banjir yang terjadi di kita itu kisaran di 10 meter. Jadi kalau ada misalnya tiang listrik kita kisaran 10 meter. Apa tandanya Bu tiang listrik? Karena pelepah-pelepah kayu itu sampai di tiangnya setelah air itu surut. Jadi ketika air surut itu pelepah-pelepah kayu-kayu yang daun-daunnya itu tertengger di tiang-tiang listrik. Itu menunjukkan airnya sampai ke atas. Dan dulu pun kita ketika tsunami kita lihat bahwa uh, sampai juga 10 meter tapi singgah. Beda singgah. Singgah maksudnya melewati. Di belakang kita air begitu kencang. Lalu setelah itu Allah selamatkan kita. Maka setelah itu ada kisah kita bercerita di belakang saya kurang lebih setinggi pohon kelapa. Tapi singgah 15 menit masuk tadi ke dalam laut. Nah, jika ini yang kali ini terjadi adalah ketika terjadi maka sampai kisaran berhari-hari barulah air itu surut. Nah, semuanya ini menjadi ibrah yang paling berharga bagi kita dan kita bisa bayangkan bagaimana banjir yang terjadi pada umat Nabi Nuh. Bisa bayangkan bagaimana yang terjadi pada umat Nabi Nuh. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Nuh yang alaihissalam bahwa Nabi Nuh berdakwah kurang lebih 950 tahun dengan usia yang masih sangat belia ketika masih berumur 40 tahun. Jadi usia 40 tahun Nabi Nuh diangkat menjadi seorang nabi dan rasul dan kemudian berdakwah kurang lebih 950 tahun. Makanya kita lihat umur daripada Nabi Nuh lebih dari 1000 tahun, ya kan? Karena berdakwahnya saja 950 tahun. Dan ini ya asbabun nuzul daripada ayat surah Nuh ya. Ini menjadi satu pembelajaran bagi kita yang sangat berharga. Bahwa Nabi Nuh berdakwah dalam jumlah yang sangat panjang, tapi umatnya sangat sedikit. Maka dikatakan bahwa Nabi Nuh termasuk Nabi Ulul Azmi yang rintangannya sangat besar, tapi umatnya sedikit yang mengikuti. Dan kita bisa mengambil pelajaran berharga dari sini bahwa Allah Subhanahu wa taala ya mengirimkan banjir dan ini menjadi ibrah sampai akhir zaman. Ya, sampai akhir zaman bahwasanya Allah menyelamatkan Nabi Nuh dengan sebuah bot kecil kita katakan. Kapal ya, kapal. Tapi urgensi dari kapal ini adalah sesuatu yang awalnya dalam ejekan-ejekan. Makanya kita lihat keselamatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal, tapi membuat kapal bukan di tepi laut, tapi di atas gunung bukit. Maka tertawalah masyarakat yang jahil pada waktu itu, mengapa membuat kapal di tepi di atas bukit atau gunung? Biasanya orang buat kapal di mana Bu? Di tepi laut. Nah, dia tidak tahu apa yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mungkin kita kisah kecil-kecil ini ya, kita sudah pernah baca dijelaskan oleh guru, maka ketika itu saking bencinya mereka kepada Nabi Nuh yang mengajarkan agama Allah ini, maka pada waktu itu mereka saking bencinya kepada Nabi Nuh, maka dijelaskan oleh para mufassir itu. Umat Nabi Nuh pada waktu itu yang ingkar kepada Nabi Nuh, kepada ajaran agama yang mulia ini, sampai-sampai mereka kalau melihat Nabi Nuh membuangkan wajahnya, memalingkan wajahnya. Andaikan Nabi Nuh mengajak kepada ketaatan, mereka memasukkan kelingkingnya, tangan-tangan jari-jarinya ke dalam telinganya, saking bencinya. Kalau boleh jangan lihat, jangan dengar, ya kan? Jangan bersama Nabi Nuh, sampai seperti itu. Nah, makanya dikisahkan bahwa ketika bencinya mereka kepada Nabi Nuh, maka mereka apa yang dibuat oleh Nabi Nuh dilawan. Salah satunya ketika Nabi Nuh membuat kapal, maka mereka pun berbondong-bondong, jangankan mendukung Nabi Nuh, bahkan mereka mengotori daripada kapal Nabi Nuh. Akan semua kita tahu
maka mereka membuang kotorannya di kapal Nabi Nuh. Ketika mereka membuang kotorannya dulu dan sudah penuh, maka seorang yang buta pun dengan sangat marahnya juga mau buang kotoran di situ. Maka seorang buta pun masuk ke dalam kapal itu, dan ketika dia masuk, jangankan kotorannya, dia-dianya masuk ke dalam kapal itu. Tapi ajaibnya ketika masuk, apa yang terjadi? Maka dia tidak menjadi buta lagi dan seluruh penyakit yang di tubuhnya sembuh. Maka ketika itu berbondong-bondonglah masyarakat di situ untuk mengambil kotoran. Akhirnya dikikis habis. Mereka yang mengotori, mereka yang mengikis habis karena jadi obat. Jadi obat. Nah ini pelajaran berharga bagi kita, dan ini bukan anekdot, ya, dan ini bukan dongengan. Ya, ini adalah satu kisah yang sangat berharga bagi kita tentang kejahilan manusia yang diajak taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa yang terjadi ketika dia jatuh ke dalamnya, maka seluruh masyarakat pada waktu mengikis habis. Akhirnya setelah bersih, tanpa ada bau, tanpa ada kotoran fisiknya lagi, airnya lagi, maka datanglah banjir besar. Maka mereka yang taat kepada Nabi Nuh masuk ke dalam kapal. Nah akhirnya ketika masuk dalam kapal, maka ketika itu Nabi Nuh mengajak anaknya untuk bersama, tapi anaknya mengatakan, aku akan naik ke atas gunung. Maka ketika itu anaknya tidak selamat. Nah kita lihat kisah ini, apa yang menjadi solusi utama? Ya, solusi utama, ini kita harus ambil pelajaran, karena kita di tempat kajian, kita bahas ini sebagai ibrah yang paling berharga. Jika di ayat kemarin kita bahas tentang wasari'u ila maghfirah, bersegeralah engkau kepada ampunan Allah seluas langit dan bumi, yang digunakan kepada orang-orang bertakwa. Yang amal dasarnya, amal utamanya adalah hendaklah engkau berinfak, mengeluarkan rezekimu baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Tetapi ketika musibah terjadi ini, kita katakan ketika Nabi Nuh diberikan umatnya dengan keadaan seperti itu karena tidak taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini amalannya faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka hendaklah engkau mengistighfari dirimu, hendaklah engkau mengaku salah, memohon ampun kepada Allah. Nah sahabat sekalian, kalau memohon ampun, kira-kira itu bisa nggak dilakukan oleh semua manusia? Ya kan? Bisa kan? Baik dalam keadaan kita lapang, mau dalam keadaan sempit, bisa nggak kita lakukan? Sangat bisa. Ada rumah, nggak ada rumah, ada pakaian, nggak ada pakaian, ya kan? Ada kekuasaan, nggak ada kekuasaan, ya kan? Yang sehat, yang sakit, bisa nggak? Ini adalah selemah-lemah amalan, tapi setinggi-tinggi jawaban dan solusi. Istighfar. Setinggi-tinggi solusi, istighfar. Kenapa? Semua dalam kudrah dan iradah Allah. Semua dalam kuasa dan ketentuan Allah. Ya kan? Semua dalam kehendak Allah. Makanya kata Allah, faqul tastaghfiru, maka hendaklah engkau memohon ampun kepada Allah. Maka dikatakan apa? Istighfar itu adalah dosa yang engkau lakukan tidak jadi lagi menjadi dosa apabila telah mengetahui bahwa itu adalah bagian dari salah, tapi engkau mengakui salah. Nah tentu kita paham bahwa ada dosa individu, ada dosa berjamaah. Ada lupa individu, ada lupa berjamaah. Ya kan, Bu? Dosa individu kita mengatakan astagfirullah. Maka kita islah secara pribadi kita. Tapi dosa berjamaah adalah yang sudah melakukan kesalahan berulang-ulang dan efeknya kepada masyarakat secara besar. Maka inilah yang diakui. Maka dalam Islam apabila hilang pekerjaan, maka berilah pekerjaan. Apabila hilang makanan, berilah makanan. Apabila hilang rumah, maka belilah rumah. Tapi kata Allah, apabila engkau mengistighfari Allah, memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan memberikan ampunan itu, tapi bukan ampunan dulu yang pertama Allah berikan. Makanya di ayat ini luar biasa ini. Kalau kita lihat ayat 10, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
Siapapun yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan ghafara, mengulang-ulang pengampunannya. Sebesar engkau mengulang dosamu, sebesar itulah Allah mengulang-ulang lagi, bahkan lebih besar daripada pengampunan Allah. Jadi kalau ghafur, ya kan, kalau ghafur dosa yang banyak, itu pun diampuni. Kalau ghafar dosa yang berulang. Kita ada nggak dosa berulang? Ada dosa berulang. Ibu ingat pengalaman kita, misalnya kita ini ada nanti ibadah kurban. Pas hari H kita bilang, saja tahun depan kan kita kumpul-kumpul langsung ya. Kumpul, nanti waktu pas Idul Adha kita nggak payah lagi kumpul uang. Ini udah mau masuk Idul Adha lagi, baru kita sadar, oh iya ya, belum kumpul lagi. Ya kan Bu? Akhirnya kita harus mengumpulkan uang dalam jumlah sebesar harta daging kurban yang harga saat itu. Karena kalau kita kumpul sebelumnya, cicil, mudah apa enggak? Nah, itu biasa. Makanya kata Allah, kalaupun engkau mengulang, kemudian engkau melakukan dosa, engkau ulang, dan engkau ulang istighfar, itu pun akan aku ampuni. Apakah kita mengolok-olokkan Allah? Jawabannya bisa jadi ya. Tapi walaupun memperolok-olokkan, Allah yang maha baik tetap mengampuni. Sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Nah, seperti hari ini bisa jadi macam mana dosa kita? Kita lihat berseleweran di, kita bilang di Instagram, di WA, lihat bencana-bencana. Tapi kadang-kadang lihat aja, lihat lewat, ya, berulang-ulang, maka Allah akan mengulangi. Sampai kapan kata Allah? Nyawa di tenggorokan. Nah, di sini kita ingin katakan bahwa ketika Allah mengatakan istighfar, apa yang pertama balasan yang Allah beri? Coba lihat. Ini nggak nyangkut dulu ke yaumil akhir, Bu. Nggak nyangkut dulu ke yaumil akhir. Maka dikatakan apa? Yursilis sama'a alaikum midrar. Ini luar biasa. Maka ketika seorang mengaku salah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala niscaya itu kepastian. Maka niscaya dia Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Tapi bukan hujan yang membawa malapetaka. Tapi hujan-hujan yang membawa manfaat. Hujan yang memberi kehidupan. Bukan hujan yang menghancurkan kehidupan. Bukan. Hujan yang memberikan kehidupan. Jadi apabila manusia beristighfar, ada manfaat dunia yang dia dapat. Ini konsep rezeki. Ya, konsep rezeki. Makanya dalam konsep rezeki ketika kita belajar menjadi santri ya, ketika kita belajar di kelas, ketika kita belajar kitab, konsep rezeki itu selalu sekali dikaitkan dengan kisah tentang Imam Syafi'i dengan Imam Malik gurunya. Betul nggak? Dan kita yang sudah belajar, mungkin sudah paham, hanya kita ulang kembali. Imam Malik adalah ya kan seorang imam yang tawakalnya sangat sempurna, ibadahnya sangat sempurna. Beliau ya mendapatkan anugerah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ketika berdialog dengan Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i maka mengatakan bahwa rezeki itu atas dasar ikhtiar, maka kita bergerak, setelah itu Allah memberi rezeki. Maka Imam Malik tidak perlu bergerak, duduk diam, maka rezeki itu bisa datang. Dan konsep itu hari ini dipelajari oleh manusia. Bagaimana caranya? Maka ketika dialog itu terjadi, maka Imam Syafi'i ingin membuktikan. Maka ketika dia keluar rumah, setelah itu dia lihat ada kebun anggur lagi panen. Maka dia katakan, aku izinkan aku agar aku bisa bekerja di kebun ini sebentar. Boleh dikutip, dapat 1 keranjang, 2 keranjang, 3 keranjang, 4 keranjang. Setelah itu dia dikasih upah. Dengan serta-merta senangnya, maka sang imam ini pergilah balik ke gurunya Imam Malik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya kan? Wahai imam, ini wahai guruku, aku ingin memberikan buah anggur. Silahkan makan. Oh, alhamdulillah, makan. Maka itu dikatakan, nah inilah konsep rezeki yang saya sampaikan tadi. Ini dapat anggur ini setelah saya bekerja. Makanya kita dapat rezeki setelah kita bekerja. Kata Imam Malik, betul. Dan aku dapat rezeki, aku duduk di sini, rezeki datang kepadaku. Ingat apa ya? Jadi Imam Malik duduk, rezeki datang. Kira-kira kita yang mana? Ini dua-dua nggak ada yang salah nih. Dua-dua benar ya kedua. Sesuai makam masing-masing.
Kalau kita mau seperti makam Imam Malik, maka kita memang harus tawakal sempurna, ibadah sempurna. Ya kan? Ibadah kita sempurna. Jadi makamnya Imam Malik itu adalah dia duduk, maka anggur datang kepada dia. Kira-kira kita udah ada nggak anggur datang ke rumah kita, nggak kita tanam, nggak kita pun datang. Ya kan? Ya, bisa jadi. Nah seperti hari ini kita katakan, seperti korban banjir. Mereka di sana bisa jadi ada saudara kita ya, kerabat kita, saya lihat di Instagram meneteskan air mata, ya Allah, begitu tabah dan kuatnya mereka. Ketika melihat rumahnya hancur, pada saat Allah berikan kepada kami, kata dia, lalu Allah mau ambil lagi, hak Allah penuh, katanya. Maka itu hak Allah. Ada orang lain katanya nyawanya pun nggak selamat. Kami alhamdulillah nyawa selamat. Cuma rumah kami saja, cuma harta benda kami saja. Maka ketika dia menceritakan itu, dia dengan mata berkaca-kaca. Semua sudah dalam kudrah iradah Allah. Saya waktu melihat, ya Allah kuatnya lah hamba. Ya, kuat sekali. Lalu apa yang terjadi? Datanglah orang menyamperinya, memberikan amplop, memberikan makanan, karing, ladu, segala macam ya Bu. Tuna, segala macam. Orang datang kepadanya. Adakah dia bekerja di hari itu? Enggak. Kan datang. Sekarang orang kalau lagi musibah, bekerja apa enggak? Mana bisa bekerja. Makanya ketakwaan kita dihitung oleh Allah saat melihat orang musibah, ada nggak gerakan? Kalau nggak ada gerakan, berarti kosong iman. Kalau nggak ada kasih sayang, kosong iman. Itulah istighfar kita. Itulah istighfar kita. Tapi mereka yang terkena musibah, ketika terkena musibah mereka dengan tabah, dengan sabar, maka setelah itu Allah gerakkan. Makanya ucapan-ucapan istighfar ini mendatangkan rezeki. Ya Bu ya. Kalau balasan akhirat udah pasti, Allah akan ganti seluruhnya. Jadi orang mukmin itu kena musibah, nggak kena musibah, itu memang keuntungan. Ya kan? Akan keuntungan yang akan diberikan. Maka dikatakan bahwa dalam kehidupan ini, Imam Malik mendapat rezeki dari Allah dengan kesempurnaan ibadahnya, dengan kesempurnaan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering menghafalkan ayat wa may taqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mungkin ayat itu ketika kita hafalkan, kita berpikir ayat itu tentang rezeki atau ayat tentang apa? Asbabun nuzul ayat ini terkait dengan adalah persoalan tentang masa iddah. Masa iddah, masa menunggu. Jadi apabila seorang suami ketika dia menceraikan istrinya, dia tetap harus memberikan nafkah dulu sebelum masa iddahnya itu selesai, ataupun ketika ada anaknya, ataupun ketika seorang istri ketika dia 4 bulan 10 hari misalnya ketika ditinggal oleh pasangannya, dia harus bersabar, ya kan, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu kan? Dan itu tidak melihat tua atau muda. Nah, tahu yang sudah ditinggal oleh suaminya umur 60 tahun tetap ada masa iddahnya. Bukan karena masih cantik nggak ada iddah, ketika udah tua nggak ada iddah, tetap tua dan muda. Dan itu adalah ayat tentang perlindungan. Dan ayat tentang penjagaan Allah kepada manusia-manusia bertakwa sebagai hamba-hamba Allah. Ya, itu adalah penjagaan Islam kepada diri seorang muslim. Kalaupun mau dicerai pun, anaknya masih dalam tanggungan ayahnya untuk memberi makan minumnya, Ibu. Itu luar biasa dalam Islam. Apalagi kita lihat yang sekarang ini, saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Itu kan saudara kita sesama muslim, karena sekampung kita, ya kan? Sekakak adik kita, satu majelis kita. Makanya ini menjadi kewajiban yang paling utama. Dalam keadaan benci pun kita harus memberi makan dan berlindung. Apalagi memang saudara kita semuslim. Andai pun tidak seagama, wajib juga kita tolong. Andai kan tidak seagama, tetap wajib kita tolong. Itu sempurnanya agama Islam. Nah, tapi Islam mengatakan wa may taqillah. Allah akan memberikan solusi jalan keluar kepada yang bertakwa. Dan takwa di sini adalah istighfar, kembali kepada Allah. Ini luar biasa ya dalam Islam. Maka ketakwaan menjadi sebab ditolong oleh Allah. Ingat Ibu, kisah surah At-Talaq ini juga kisah tentang Rasulullah dengan Hafsah binti Umar. Ya kan?
Hafsah itu adalah anak daripada Umar bin Khattab yang ditalak oleh Rasulullah karena satu keadaan. Maka Allah langsung menurunkan ayat untuk menolong Hafsah. Rupanya siapa Hafsah itu? Hafsah itu adalah ummul mukminin yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Makanya ketika Zaid bin Sabit mau menuliskan mengumpulkan ayat Al-Qur'an, itu mencari Hafsah radhiyallahu anha. Jadi Allah menolong Hafsah. Jangan engkau ceraikan Hafsah wahai Muhammad, karena dia akan menjadi istrimu di surga. Ini Rasul itu. Rasul yang tidak berpihak lagi kepada Hafsah pada saat itu, datang Allah langsung menolong. Ini bertakwa. Maka takwa ini menjadi solusi. Tapi takwa yang sedang kita bahas ini adalah mengaku salah atau garis miring islah, perbaikan. Maka kita kan kalau misalnya ada musibah atau apa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, aku ngaku salah ya Allah. Kami zalim ya Allah. Kami zalim. Banyak sekali kesalahan-kesalahan kami sudah kami perbuat. Maka ketika ini terjadi kami menerima ya Allah. Tapi kami mohon ampun, gantilah dengan yang lebih baik ya Allah. Saya banyak ibu sahabat-sahabat ya ketika mau WA saya, gimana kabar mama, gimana kabar di kampung saja. Alhamdulillah baik, alhamdulillah selamat. Kan gitu ya. Mohon doanya kekuatan dan kesabaran. Maka dia mengatakan, semoga Allah memberikan perlindungan dan kekuatan. Semoga Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Apa yang lebih baik, Bu? Lebih baik itulah ketakwaan. Yang apabila nyawa kita putus selesai, tapi Allah mengganjar seluruh musibah itu dengan surganya Allah. Tapi surga itu nanti, yaumil akhir. Makanya kita pun ketika kondisi seperti ini terjadi, jangan kaku ketika kita mengaji. Ini kita bahas ini di taklim pengajian seperti ini. Tapi ketika kita pergi ke tempat musibah, jangan pula kita bilang bersabar ya Bu, istighfar ya Bu. Nah, mereka sudah duluan bersabar menerima keadaan itu. Maka yang paling utama kita berikan adalah apa yang dibutuhkan saat itu. Seperti Allah mengirimkan hujan. Apa yang dibutuhkan? Rezeki. Berikan rezeki. Yang gitu kan, Bu? Tapi sembari dari bekal takwa yang Allah beri, itu akan ada menjadi perlindungan kekuatan pada siapapun yang tertimpa musibah. Makanya ini pelajaran bagi kita bahwa ketika kita melafalkan doa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya tawakal kepada Allah akan diberikan rezeki yang tak diduga dan tak disangka. Ya, rezeki yang tak diduga dan disangka. Makanya jika kita sering mendapat rezeki yang tak diduga, tak disangka, maka itu menunjukkan tingkat ketakwaan seperti Imam Malik tadi. Kan dia kan tidak ada ikhtiar, tidak mencari ya. Tapi apa yang dia ikhtiarkan sepenuhnya? Beristighfar, terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketaatan kita ini adalah sumber bahagia dunia kita. Dan Allah membuat dari 12 bulan, dari 12 bulan khusus 1 bulan itu memang bulan istighfar. Ini luar biasa itu. Dan dimasukkan kepada bulan haram. Dan disebutkan bahwa Allah tidak melihat siapa kamu, tapi melihat siapa yang mau kembali kepada Allah. Ini luar biasa Rajab. Rajab ini Allah nggak melihat kita misalnya umur 53 tahun. Kemana kamu 53 tahun? Allah nggak tanya. Apa yang kau bisa lakukan hari ini? Bisa menghapuskan dosa kita kemarin. Jadi makanya sahabat sekalian, hentikanlah semua cercaan, hinaan, celaan di bulan Rajab. Mari melakukan islah. Mari kita bangkit dan mendoakan saudara-saudara kita. Terutama khususan saudara kita yang tertimpa musibah. Makanya kita di Balai Romo Aceh ini insya Allah besok hari Sabtu, ya kan? Ini insya Allah kita akan berdoa dan berselawat bersama, mendoakan seluruh masyarakat kita Sumatera ya, Padang ya dan Aceh khususnya, semoga diberikan perlindungan, kekuatan ruh yang sangat kuat menghadapi cobaan ini, sehingga Allah ringankan dan Allah berikan solusi seluas-luasnya.
Mari mata kita bahwa semua ini dalam kuasanya Allah. Semua dalam kuasanya Allah. Maka mudah bagi Allah untuk membangkitkan kita kembali. Tapi syaratnya bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sesama kawan, kompak-kompakan duduk bersama dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cepat bangkit, terutama kita ini sudah mau menghadapi Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Dan kalau kita lihat dari peristiwa besar, kalau dulu Allah selamatkan satu kapal Nabi Nuh, di Aceh kita lihat peristiwa besar dan mata kepala kita tidak tertutup untuk melihat keadaan luar biasa itu. Nah, ada dokter di belakang juga baru pulang dari lapangan. Kita lihat ada sahabat kita juga yang sudah melihat ke lapangan langsung. Itu masjid-masjid selamat. Ya, masjid-masjid selamat. Di sekitarnya itu luar biasa hancur, selamat. Tapi masjid selamat. Dan kita pun di Kampung Durian itu Kecamatan Rantau, itu Masjid Miftahul Jannah, kunci surga. Itu juga selamat. Hanya saja selamatnya mau kita katakan, selamat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kitalah menoreh hati kita untuk menjaga itu, menghidupkannya kembali. Tugas kita. Kenapa? Selamat bangunannya, lumpur ada di dalam. Maka barang siapa nanti yang mau membersihkannya. Jadi kita nanti buat paket Ibu, bahwasanya bagaimana rumah-rumah Allah yang telah Allah jaga selamat dari bencana, bagaimana kita menjaganya seperti Allah menjaganya semampu kita. Makanya apa yang paling utama hari ini? Yang paling utama hari ini adalah untuk bisa ada listrik agar kita bisa beribadah untuk tarawih dan seterusnya. Terutama menghidupkan bulan suci Ramadan. Ya kan? Ingat, sedikit saja kita bantu, sedikit saja nih, apalagi banyak nih. Apabila rumah-rumah Allah yang telah tertutup, yang telah kita bilang mati dan tidak ada sumber kehidupan di situ, sumber ibadah tidak ada lagi, habis semua, lalu datanglah kita membersihkannya. Datanglah kita memberikan lampu, datanglah kita menghilangkan lumpur-lumpurnya, memasukkan mic-nya, kemudian bisalah mereka berimam di situ dan sholat di situ. Begitulah nanti Allah balas selamat kita lumpur-lumpur pada mahsyar. Neraka-neraka jahanam di yaumil qiyamah. Kita bayangkan ke sana. Makanya kita juga nggak perlu expose siapa yang menolong, nggak perlu. Jadi kita pakai seragam nih semua foto di depan masjid Miftahul Jannah atau masjid-masjid yang selamat, nggak perlu, ya kan Bu? Tapi bukan saya katakan itu salah, karena apa? Allah tuh maha melihat terhadap apa yang kita lakukan. Dan hari ini nggak usah ada sakwa sangka kita bahwa si Polan bantu nggak usah. Masing-masing bergerak, bukan atas nama, Tapi mau kita katakan bahwa itu adalah sumber surga kita. Ketika kondisi seperti itu terjadi, itu adalah surga-surganya kita. Maka marilah kita ambil bahagian daripada rezeki yang Allah titipkan kepada kita untuk menghidupkan kembali rumah-rumah Allah yang telah Allah jaga selamat, untuk kita hidupkan kembali agar mereka masyarakat itu bisa beribadah kembali. Kalau membangun rumah mungkin bisa jadi dalam tempo yang sangat lama. Tapi kalau rumah Allah itu kita jaga, maka mereka bisa berlindung di situ, mereka bisa beribadah di situ. Hati-hati yang pilu pun insya Allah bisa terobati. Ya kan Bu? Kira-kira siap kita bantu semua nih? Iya. Ibu bayangkan bahwa dengan kudrah dan irada Allah begitu besarnya bencana, tapi Allah jaga dan Allah selamatkan masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah. Dan yang paling tinggi dulu apa Bu? Baitullah Allah selamatkan. Ya kan? Ketika tentara Abraha bergajah ya, dengan sekian banyak dimasukkan dari Yaman itu luar biasa, tapi Allah menolongnya. Dengan apa? Mendatangkan burung ababil. Nah sekarang burung ababil itu nggak turun Ibu, udah selesai itu. Maka kita menjadi burung-burung ababil kecil-kecilnya, seperak-seperak kita. Oh sanggup ini saja, sanggup ini. Ayo kumpul rame-rame. Bagi yang mau datang ke sana turun langsung silakan. Yang nggak turun nggak ada masalah juga. Dengan keadaan kita masing-masing. Maka dikatakan di sini apa? Orang-orang yang beristighfar, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan rezeki-rezekinya. Jadi kita hak muliakan sekali
bahwa masyarakat kita yang tertimpa musibah, insya Allah rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syarat kita yang melihat tidak boleh mencela dan mencerca, dan mereka yang kena musibah juga, mari terus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin penyadaran ini yang paling utama yang harus kita tanamkan. Kenapa? Fisik-fisik kita bisa hancur, tapi iman kita nggak boleh lebur. Yang iman kita tetap kokoh. Dengan apa? Karena Allah telah janjikan. Orang-orang yang dikuatkan dengan hukum agama Allah ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menguatkan kondisi apapun yang terjadi pada diri. Makanya inilah yang selalu kita lafalkan hari-hari. Wa mattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya Allah, berilah kami jalan keluar ya Allah dari apa yang kami lakukan. Allah mengatakan, aku berikan jalan keluar bagi kamu yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mari kita ajak kawan, sahabatnya semuanya untuk terus menghidupkan balai-balai, menghidupkan taklim-taklim, menghidupkan masjid-masjid dari kita semua, Bu. Nah, dari banyaknya hamba yang taat itu yang memohon kepada Allah, maka dengan deras air hujan itu akan turun. Tapi bukan air deras yang mematikan kehidupan, tapi yang membuat sumber kehidupan. Ini ayat Allah. Dan bagaimana banjir bah pada Nabi Nuh, ya kan? Kita lihat yang begitu besar sampai ke gunung, tapi insya Allah setelah itu ada kehidupan kembali. Dan kita tentunya tidak seperti banjir Nabi Nuh. Dan iman kita pun memang tidak sekuat umat Nabi Nuh pada waktu itu kan. Maka kita seperti ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan istighfar ini mengawali daripada balasan istighfar. Allah tidak katakan surga dulu, tapi Allah katakan siapapun yang beristighfar maka Allah turunkan rezeki. Apa itu rezeki? Apa yang dibutuhkan. Jadi kalau dulu ketika pada masa sahabat ditanya, apa yang paling butuh? Maka dikatakan sedekah yang paling butuh adalah air. Karena pada waktu itu di padang pasir yang tidak ada air. Jadi sekarang kita di tempat banjir, apa yang paling butuh? Ya kita lihat apa keadaan. Makanya kita nggak usah mencela, ada orang misalnya yang memberikan misalnya minyak kayu putih. Ngapain minyak kayu? Nggak usah. Butuh, minyak kayu putih butuh juga. Ada yang memberikan pampers, ngapain? Nggak usah, itu juga butuh. Apapun yang mau dikirimkan, mau 10 ton, 60 ton, itu belum cukup, Ibu. Semuanya sangat butuh, sangat butuh. Jadi jangan ada bahasa kita, udah banyak. Nah, ya kan? Kita bilang udah banyak karena kumpulan 60 ton. Tapi jumlah orang kalau dibagi 60 ton cukup apa enggak? Kita aja di rumah beras 1 karung. Berapa orang kita di rumah? Cukup misal 1 bulan. Kalau untuk 1000 kakak cukup nggak 1 karung? Enggak. Jangan lihat jumlahnya, tapi lihat yang mau dibagi. Makanya jika semua orang bergerak dengan cepat insya Allah. Apalagi kita bukan andalkan diri kita. Kita andalkan kuasanya Allah. Ini yang luar biasa ya. Nanti Allah akan datangkan. Ya seperti itu. Nah apakah begitu filosofi orang beriman? Ya. Makanya kita lihat Bu. Kita saja hamba yang berdosa. Melihat derita-derita orang, ada rezeki kita mau tekan transfer, ya nggak? Kita kan banyak dosa kita nih, kita lihat berseleweran, uang kita misalnya cuma 500.000, tapi sayang kali kulihat, kita tekan 100.000, kita saja yang melihat ada kasih sayang kita, apalagi Allah yang maha sayang, dan Allah yang maha kaya, kun fayakun ya Allah, dengan cepat Allah turun. Tapi kata Allah, ngaku nggak kau salah. Makanya kita harus ngaku salah. Dengan adik kita bilang, maaf ya adik, cuma ini yang bisa ku kirim. Dengan kakak kita cuma ini ya kak, mak cuma ini ya. Kan gitu ya, dengan keluarga kita hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kita yang menerima pun, oh alhamdulillah kali, kan gitu ya. Jangan terbalik-balik, ini ku kasih udah. Banyak kali kasih. Kata yang menerima mana, pulang nggak cukup nih, nggak habis-habis. Itu nggak habis-habis seperti itu. Makanya bekal iman itu menjadi standar yang paling utama untuk terus seperti air hujan yang deras yang muncul. Nah, yang hebatnya lagi, coba kita lihat. Ini belum sampai ke akhirat dulu, masih kebutuhan dunia. Setelah Allah turunkan hujan yang deras, itu adalah ikon rezeki. Sesuai kebutuhan. Seperti hari ini, apa kebutuhannya? Kebutuhannya adalah makan, minum dulu. Makan, minum, senang, pangan, itu yang paling butuh lagi, sembako segala macam. Makanya sering saya katakan kemarin, andai pun kita memberi pakaian, janganlah pakaian yang tidak bisa dipakai. Nah kalau boleh,
Sebagaimana kita senangnya memakai pakaian baru, belilah yang baru-baru. Tapi kita juga tidak bisa menafikan, mungkin ada sahabat kita yang tidak bisa memberi yang baru. Makanya kita juga tidak mencela orang yang memberikan yang tidak yang baru, ya Bu ya. Jadi seperti itu. Jadi saling menahan diri untuk tidak mengkoreksi apa hasil daripada pemberian orang lain. Tapi kalau ditanya yang terbaik, wa atal mala ala hubbi. Iman tertinggi memberi yang terbaik. Yang terbaik kan yang masih ada labelnya. Tapi kan nggak semua orang mampu, ya Bu ya. Mukena yang masih ada labelnya, jilbab yang masih ada, kan nggak semua orang mampu. Makanya dalam Islam itu fisara iwadara, lapang, ya kan, yang paling bagus, dengan ada yang ya, mungkin layak. Yang tidak boleh, engkau pun tidak mau melihat itu yang kau beri itu sampai engkau memicingkan mata, itu nggak boleh. Nah, di sini kata Allah apa? Wa yumditkum bi amwal wa banin. Dan Allah Subhanahu wa taala dari kita beristighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengirimkan kepada kita apa? Harta-harta. Maka saya katakan Bu, di sini belum ke akhirat. Ini kebutuhan dunia. Kita butuh nggak harta di akhirat? Enggak. Maka orang ahli istighfar, dia akan dipenuhi sandang pangannya. Amwal. Dan di sini Bu, amwal ini harta-harta banyak ini. Jadi kalau ibaratnya kita di rumah, stok beras kita berarti 1 karung. Ya kan? Minyak kita mungkin bisa 5 liter. Banyak ini. Amwal. Diberikan kebutuhan fisik. Dari mana tadi Bu? Ini amal istighfar. Dan ini bisa dilakukan oleh semua orang. Baik pemimpin beristighfar, kita rakyat beristighfar, kita kakak beristighfar, kita ibu beristighfar, kita pengusaha beristighfar, semua. Ya kan? Semuanya. Maka dikatakan di sini, maka aku kirimkan harta-harta. Dan kata Allah, wabanin. Banin indah Bu, banin itu adalah anak-anak. Dan kita lihat banyak orang yang anaknya hilang, ya kan, keluarganya hilang. Maka itu kesedihan yang tak ada ujungnya ya, kalau tidak disertai dengan iman. Maka dikatakan bahwa andaikan tidak ada iman yang bersarang dalam kalbu, dalam ruh kita, sungguh telah gila. Tapi karena ada iman dan keyakinan kepada Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan kita bisa bertemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi obat penawar yang paling utama bagi seorang mukmin, bahwa Allah telah menjaganya. Dan Rasulullah mengatakan orang yang tenggelam di air, yang tertimpa musibah bencana, ya kan, yang gempa bumi, semuanya syahid. Andaikan syahid itu hanya di medan perang, sedikit sekali umatku kata Rasulullah yang akan menjadi syahid. Tapi syahid itu banyak. Dan salah satunya adalah mereka yang tenggelam ketika di dalam banjirnya air bah dan seterusnya. Itu menjadi syahid. Makanya pilu kita terobati dengan apa? Dengan daripada anugerah yang Allah beri. Tapi kalau ada keimanan dan ketakwaan, ya kan? Tapi kalau nggak ada keimanan, itu lupa dan pandit dan seterusnya yang akan terjadi. Makanya Islam ini adalah agama yang bisa memenuhi daripada fisik kita, ruh kita, yang bisa memang menenangkan jiwa. Makanya kata Rasulullah, orang-orang yang melazimkan istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan dia dari kesempitan hidupnya. Akan diberikan ketenangannya dan akan diberikan jalan keluar dalam keadaan yang dia alami. Ini luar biasa. Tapi ingat, siapa yang melazimkan? Lazim itu apa artinya? Iya, mengistiqomahkan. Bukan ba'da salat 3 kali astagfirullah setelah selesai. Nanti waktu zuhur lagi astagfirullah 3 kali selesai. Ini melazimkan. Senantiasa istimror terus. Dan khususnya di bulan Rajab, perbanyak. Jika Rasulullah saja 100 kali dalam satu hari atau 70 kali, maka di bulan Rajab tentunya kita akan melebihi itu. Maka jadikanlah istighfar ini menjadi satu hobi, satu kebiasaan, satu kesukaan. Nah, siapa di antara kita Bu, kalau misal naik mobil, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, Allahumma firli warhamni wa tub alayya, Allahumma firli warhamni wa tub alayya, Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Jadi ada amal istighfar yang sudah menjadi apa nama kita tuh? Kebiasaan. Dan kita bisa lihat efeknya nanti. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keterangan
dihilangkan dari kesempitan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Jalan keluar itu solusi. Maka disitulah hilang panik. Jadi hari ini harga gas kita udah sampai sekian. Panik kita, panik. Nah gitu kan bukan? Nah, minyak makan, minyak goreng nggak ada lagi. Dulu cabai nggak ada, sekarang gasnya udah nggak ada. Panik. Nah, dari panik itu banyaklah akal-akal bulus. Dari panik itu, nah itulah yang membawa dosa. Dari kepanikan itu kita kembali mencari solusi. Tapi solusi yang paling sederhana, yang paling pamungkas. Astagfirullah. Bu, harga gas sekarang sekian, Bu. Astagfirullah. Bukan kita berdiskusi di situ. Ya kan? Enggak, astagfirullah. Gitu kan? Nah, kita istighfar sesuai kapasitas masing-masing. Kalau kita tokoh di kampung, kumpul kita di kampung macam mana. Kalau kita anggota dewan, kumpul di dewan kita. Kalau kita pemimpin lagi dia kan gitu. Sesuai kapasitas masing-masing. Jangan kita pula seperti anggota dewan. Ya kan, Bu? Kita yang mewakili suara rakyat kita. Padahal kita tidak duduk di situ, nggak ada kuasa kita. Ini harus tahu, yang menempatkan posisi pada diri masing-masing, hak-haknya, kewajiban-kewajibannya. Nah, Islam mengatur itu semua. Maka dikatakan, andaikan engkau menyambung satu nyawa seperti menyambung seluruh nyawa. Andaikan ada satu nyawa terputus gara-gara, maka seperti memutuskan semua nyawa. Itu luar biasa persaudaraan dalam Islam. Sampai seperti itu. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan harta-harta dan akan memberikan anak, ya, anak-anakmu. Maka dari sinilah kalau kita lihat banyak kisah-kisah tentang orang-orang yang tidak memiliki keturunan, lalu ia memperbanyak istighfar, lalu Allah Subhanahu wa taala sampai memberikan keturunan, sampai seperti itu ya. Nah, kemudian dikatakan apa? Wa yaj'al lakum jannatin, barulah Allah memberikan surga-surga. Ya, yang luar biasa. Wa yaj'al lakum anhar, dan Allah menjadikan seperti sungai. Apa sungai? Sungai itu adalah mata air kehidupan. Jadi kalau sumur itu ke dalam ya, Bu. Kalau sungai itu yang terus mengalir. Rezeki kita seperti air sungai. Air sungai itu nggak ada ujungnya, Bu. Jadi orang yang beristighfar itu rezekinya tidak berhenti. Kalau ada istilah orang sekarang rezeki seperti tisu, itu apa nggak ada? Ada. Nah, ini rezeki seperti tisu. Tapi Quran nggak bilang tisu di sini. Kan tisu tipis sekali juga. Ya, dikatakan bahwa rezeki orang ahli istighfar seperti air sungai. Belum habis berasnya udah datang berair. Belum habis udah datang lagi, seperti itu. Ada kita rasa seperti itu. Nah, coba kita dawamkan istighfar. Kan bukan islah. Kalau malas maka kita bergerak. Kan gitu kan? Kalau kita orang yang kurang suka bekerja, kita bekerja, bergerak, beribadah. Udah salat wajib, tambah salat sunnah lagi, tambah baca Quran lagi, tambah selawat lagi, bergerak. Nah, coba tengok rezeki datang, Bang. Ini janji Allah. Ya kan? Maka Allah mengatakan, wallahu a'lam. Coba lihat, Bu, siapa orang yang ahli ibadah, yang dia itu susah? Ada. Orang yang ahli ibadah yang susah ada enggak? Ya. Tapi orang usaha yang susah ada enggak? Ada. Iya kan? Orang usaha banyak susah. Ahli ibadah nggak susah. Makanya kita usaha pun niatkan untuk ibadah. Kita usaha, kita misalnya jualan. Tapi kita niatkan itu adalah ibadah kita. Menghilangkan lapar orang. Walaupun dia bayar. Tapi kita menghilangkan lapar orang. Kita niatkan. Itu jadi ibadah. Tapi kalau kita bilang aku mau jualan biar banyak dapat uang. Betul dapat uang. Tapi nggak dapat ketenangan. Makanya sholat pun nggak sempat. Ya, kita jadi pengusaha, gitu juga. Niatkan untuk membantu orang lain, untuk menyelesaikan ibadahnya, untuk membantu melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beristighfar itu luar biasa. Nah, barulah dikatakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kita paham bahwa untuk mendapatkan solusi dalam hidup ada keutamaan dalam istighfar. Makanya kita ulangi bahwa istighfar itu yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan dan rahmatnya. Ingat Bu ya, ampunan dan rahmat, penghapus salah-salah kita pada masa lalu, dan kemudian apa? Rahmat Allah itu adalah tidak Allah pilih. Makanya di bulan Rajab ini Allah tidak melihat siapa kamu.
Oh, dosanya banyak sekali enggak? Tapi apakah engkau mau kembali kepada Allah? Dan ini menjadi awal yang baik untuk kita semua. Awal yang baik untuk kita semua. Ya, untuk generasi-generasi kita bulan Rajab ini awal yang baik untuk kita mendapat berkah yang lebih besar lagi nanti ketika di bulan suci Ramadan. Karena dalam teori taubat, bahwasanya taubat diterima oleh Allah yang pertama mengaku salah, menyesali. Yang kemudian yang ketiga, yang kedua adalah kita tidak mengulangi. Kemudian yang ketiga adalah kita, yang kedua tadi tidak mengulangi. Yang ketiga adalah kita melakukan islah, perbaikan. Melakukan perbaikan. Barulah nanti kita terhias dengan akhlak mulia. Makanya nanti di bulan suci Ramadan Bu, akhlak-akhlak kita ini insya Allah akan lebih mulia. Kenapa? Udah bersih. Ibaratnya kita masuk rumah, udah kita bersihkan seluruh kotoran-kotoran, barulah kita mengepel. Kalau kita ngepel sementara belum disapu, ada orang bekerja begitu. Alah capek kali aku nyapu, ngepel terus, dipelnya lah. Kalau ada tai cicaknya berselamak semua. Maka dalam hukum taubat, ambil air, bersihkan semua kotoran, hentikan maksiat. Baik dari pemimpin yang paling atas sampai yang paling bawah. Macam mana paling bawah? Ada yang terima sembako Bu, 1 kilo ya. Oh simpan, ada besok ada lagi datang. Simpan 2 botol, 3 botol. Enggak boleh. Ini pengalaman orang bagi-bagi. Ya kan? Simpan. Enggak rata misalnya. Enggak boleh kan Bu? Dari yang paling atas sampai paling bawah. Makanya hukum untuk bisa diterima oleh Allah, bersihkan dulu. Itu ciri khas daripada taubat, cara kerjanya. Nah, ibaratnya kita di rumah tangga menyapu dengan mengepel baru menghias. Jangan menghias dulu. Masih ada tai-tai cicak, pokoknya tempel terus, tempel. Ya kan? Kalau kita misalnya ada mau apa buat dinding-dinding ini, langsung tempel. Apa yang terjadi, Bu? Waktu kita tempel di sinilah tai cicak keluar. Ya kan? Jadi macam mana caranya? Keluarkan semua kotoran. Bersihkan semuanya. Maka setelah dibersihkan baru dipel. Setelah dipel itu dengan air pertama, kemudian baru taruh apa misalnya? Iya, yang pewangi-pewanginya. Ya kan Bu? Baru setelah itu dihias. Ini cara kita bilang kalau kita nyapu rumah. Jangan terbalik. Karena ada juga orang nggak mau payah-payah, nggak mau dia nyapu langsung ngepel. Waktu kita lihat di sini, udah berputar-putar gitu. Ada Ibu lihat gitu. Kalau misalnya menyapu tidak mengepel, tidak menyapu dulu, ada kan? Nah, masih ada kotoran-kotoran dan bukan lebih bagus, malah lebih kotor lagi. Seharusnya kotorannya cuma secercah ini, akhirnya kotorannya bisa jadi satu rumah. Makanya semuanya ada hukum syariatnya, ada caranya. Jadi kita lihat yang pertama adalah apa keutamaan istighfar? Utama istighfar itu adalah ampunan rahmat Allah. Rahmat Allah itu Bu adalah tidak dipilih-pilih oleh Allah. Siapa yang mau datang? Makanya kita membagi kemarin ada rahmat, ada berkah, ada karunia, kan bukan? Ada nikmat, kan gitu ya. Rahmat ini level 1. Kebaikan Allah. Ya, kebaikan Allah, judullah, kemurahan Allah. Ini luar biasa nih, kedermawanan Allah. Jadi sifat pemberi, makanya Allah katakan, aku tidak melihat siapa kamu. Siapa yang mau datang silakan, aku terima. Ini di bulan Rajab, ini luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, keutamaan istighfar itu adalah keluasan rezeki. Bukan rezeki. Allah bukan memberi rezeki, tapi keluasan rezeki. Dan rezeki ini dua. Ada rezeki dunia kita, ada rezeki akhirat kita. Apa rezeki dunia kita, Bu? Inilah kalau kita lihat rumah, pasangan, anak. Makanya bagi yang gak ada anak nggak usah sedih kali. Bukan itu tujuan hidup kita. Ya kan? Bagi yang gak ada rumah nggak usah sedih kali juga. Tapi bagi yang ada kita syukuri itu nikmat Allah. Ya kan Bu? Jadi seperti itu dia. Ada level-levelnya memang. Maka ada rezeki dunia, ada rezeki akhirat. Rezeki dunia itu seperti itu. Pakaian bagus, ini rezeki dunia nih hari ini. Hari ini pakai hijau, besok pakai hitam, besok pakai kuning. Seperti bunga ini, hari ini merah, besok warna lain lagi kan, ini bunga ini. Kan Ibu tahu kan warnanya bukan merah aja kan? Nah ini nikmat nih Bu. Ya kan? Bisa berganti-ganti. Tapi nggak ada bunga ini pun, nggak ada masalah. Ngaji kita lanjut juga. Tapi ketika ada itu nikmat dari Allah. Maka kita indah memandangnya.
Makanya ketika tidak ada, tidak menjadi beban. Ya kan? Nah, tapi ada rezeki yang paling tinggi, itulah rezeki akhirat. Rezeki akhirat itulah ketaatan, kepakihan kita kepada agama ini. Maka dikatakan oleh Rasulullah, siapa yang dicintai oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, dimudahkan memahami agama ini. Maka kita doa untuk anak cucu kita. Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, pahamkanlah ya Allah, ya kan? Diriku, anakku kepada agamamu. Paham kita. Mana mungkinlah paham kalau kita nggak belajar. Mana mungkin kita paham kalau kita nggak belajar. Nah akhirnya orang-orang yang paham tadi, andaikan ada musibah, ada rezeki, ada semuanya, menjadi nikmat bagi dirinya. Ini luar biasa. Ini keluasan rezeki. Dan ingat, ahli istighfar bukan saja keluasan rezeki, tapi ditambah lagi rezeki yang tak disangka. Apa Bu? Rezeki yang tak disangka-sangka. Maka dikatakan oleh para ulama ada namanya rezeki mau'ud. Rezeki mau'ud itu seperti Imam Malik tadi. Jadi kita ini kalau istighfar, astagfirullah, astagfirullah, itu mau'ud tambahan. Kita ini mau tadi diberi rezeki oleh Allah, ada takaran rezeki kita. Kalau kita masih hidup berarti masih ada rezeki kita. Tapi kalau kita istighfar, rezeki kita ditambah. Rezeki mau'ud. Kita mau nggak mau ditambah? Saya kata suami tadi, hari ini tambah uang belanja ya. Jangan bang, jangan. Ada? Nggak mungkin lah. Ada Bu. Ada di antara ibu bilang, ditambah ya bulan ini. Jangan, cukup lah. Udah cukup kali. Cukup kali. Enggak, kita tambah yang banyak bang, tambah yang banyak gitu. Itu mau'ud. Siapa itu Bu? Orang yang memperbanyak istighfar. Rezekinya ditambah. Rezeki kita emang udah ada Bu. Kita sebenarnya dapat 1 potong. Rupanya tadi istighfar kita banyak. Dari 100 jadi 1000. Coba lihat. Yang mau kasih 1 potong. Bu, rupanya si Polan tadi Bu, jatahnya udah dibilang kasih ke ibu aja. Dapat 10 bagian lagi. Itu rezeki mau'ud. Rezeki yang ditambah. Nah, kita praktek sekarang. Coba praktek nanti malam. Ibu biasa istighfar 100 sebelum tidur. Sekarang 1000. Coba tengok besok pagi. Enggak main-main Bu, betul. Ini yang merasakan bagi yang mau praktek. Kalau kita pergi ke dokter, Bu, minum 3 kali sehari ya. Setelah 7 hari balik sama kami. Iya. Balik lagi ya, Bu. Saya kok nggak sembuh, kenapa? Nah gitu kan? Kata dokter. Udah minum obat? Bukan minum, Bu. Saya lihat-lihat aja. Nggak diminum obat tuh. Tapi dia tahu minum 3 kali sehari, tapi nggak diminum. Nah ada juga orang ikut ngaji, bukan ngaji di sini. Ya kan? Kita bilang, coba perbanyak istighfar. Tapi nggak dia praktek. Tapi dia tahu ilmu tuh, ditambah rezeki oleh Allah. Ditambah. Rezeki mau bertambah, istighfar nggak bertambah. Ini yang jadi masalah. Maka kita harus memperbanyak. Dan kita nanti bisa buat analisa sendiri-sendiri. Apa rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita menambah istighfar. Jadi ada namanya rezeki apa Bu? Rezeki mau'ud. Rezeki yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki tambahan. Bonus. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan solusi dari setiap permasalahan keadaan. Dan Allah memang sengaja memberikan ujian, cobaan kepada manusia untuk manusia itu dekat dengan Allah. Itu namanya Bu, terjadi di masyarakat, misalnya terjadi fenomena alam. Kita nggak sibuk bahas fenomena alam. Makanya dulu ketika Umar bin Khattab terjadi gempa yang sangat besar, maka Umar bin Khattab langsung keluar dari rumahnya dan mengatakan berinfaklah, berinfaklah, berinfaklah. Kita gitu juga, misalnya kita sakit nih, kita pergi juga ke dokter, memang kita berobat, tapi sesegera cari siapa yang bisa kita berinfak. Harus begitu. Misalnya kita bilang, Bunda, adik udah belajar 3 kali, 4 kali belum dapat Bunda. Itulah kamu, dengar guru jelasin. Enggak. Kalau anak kita bilang, Bunda, kami kok nggak paham-paham ya. Kita apa yang ada nih? Oh, bisa kasih ke anak yatim, bisa bersedekah, bisa ini, ya, bisa salat tahajud, bisa. Itu amal, kenal istighfar. Itu istighfar kita itu. Rajin mengaji. Besok kita lihat, nah gimana nak? Alhamdulillah, the best, Bunda, terbaik.
Maka apa kata anaknya? Ini doa ayah bunda. Kan gitu kan? Anak yang soleh kan begitu. Alhamdulillah nak ya dapat yang terbaik. Iya, ini berkat doa ayah dan bunda. Tapi coba kalau mama yang gak beramal. Mamanya marah ke anaknya, anaknya lebih marah lagi sama mamanya. Ya, saling menyalahkan. Seperti kondisi hari ini. Itu timpang tindih. Yang di atas nyalah ke bawah, mama jangan nyalah ke atas. Muaranya dari mana? Kesadaran. Ya, tidak mengaku salah terhadap keadaan-keadaan. Makanya dalam Islam itu luar biasa. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hayyu, wahai Allah yang Maha hidup, Qayyum yang Maha berdiri sendiri, yang kalau Allah mengambil keputusan nggak perlu diskusi sama siapapun, nggak perlu lapor, nggak perlu izin sama siapapun. Aku ya Allah menganiaya diriku, aku menzalimi diriku, maka ampunilah aku. Kata Allah, tidak, engkau tidak menzalimi diri, aku telah mengampuni. Itu yang paling pamungkas. Nah kalau diri yang 2 rajab ini, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah ampunilah aku, sayangilah aku, ya kan? Dan aku bertobat kepadamu ya Allah. 70 pagi, 70 sore, 70 pagi, 70 sore. Sembari kita terus melakukan islah. Jadi Bu, ada amalan istighfar, ada amalan yang setara dengan istighfar. Amalan istighfar itulah astagfirullah dengan segala macam zuriatnya. Oh, kita belajar banyak macam-macam istighfar. Tapi amalan istighfar apa? Duduk di majlis ilmu, menimba ilmu, itu sama seperti kita beristighfar. Makanya Ibu ketika duduk seperti ini nggak perlu Ibu bilang astagfirullah, astagfirullah, nggak perlu. Saya tengok Pak Kamit semua mulutnya, apa? Datang kawan kita, aku saja nggak diajarin memang, belum sampai pelajaran itu, bukan di sini. Bukan di sini. Jadi kita kalau di taklem Ibu, nggak perlu kita bilang, pegang musabah. Astagfirullah. Nggak perlu, karena kita duduk di taklem ini sudah beristighfar. Ibu bermusafir gitu juga. Ibu musafir mau pergi umrah. Duduk di atas pesawat, itu kita sudah beristighfar. Dihitung seperti beristighfar dari keluar rumah sampai masuk rumah lagi. Makanya kita boleh baca Quran, boleh berselawat, boleh semua. Karena istighfar itu memang sudah diistighfari. Ya kan Bu? Jadi seperti itu tuh luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi apa? Dihilangkan kesempitan. Sempit ini 2 Ibu. Orang ahli istighfar dihilangkan sempit. Macam mana dihilangkan sempit? Bisa jadi dalam hidupnya itu dia belum memikirkan solusi, sudah dikasih solusi oleh Allah. Ya kan? Kita ini butuh terhadap sesuatu. Tetapi sebelum kita ingin mengerjakan itu sudah diberikan solusi oleh Allah. Tapi seorang maksiat, dia sudah berusaha, belum dikasih oleh Allah. Ini bedanya. Orang ahli istighfar dengan orang yang tidak beristighfar. Makanya apapun terjadi, ya kan? Sampai kita katakan cemekam pun kaki kita, astagfirullah, gitu. Ya kan Bu? Itu kita sampaikan. Jadi kesempitan itu dihilangkan. Maka dada kita tuh lapang. Dada kita lapang. Dan ini kita butuh nih psikologi jiwa kita. Ya kan Bu? Ini psikologi. Ini kan tempatnya lapang nih. Tapi kalau ada persoalan, walaupun lapang tempatnya dada sempit. Maka dalam Islam disebutkan gham. Gham itu adalah kalau ada air laut itu di bawahnya lagi, gelap. Kalau api itu kan merah ya Bu ya. Tapi nanti api neraka itu hitam. Ibu bayangkan mati lampu malam macam mana? Nggak ada lagi penyot, gelap. Nah, kalau neraka jahanam, apinya bukan merah lagi, sudah hitam. Kita dengan kawan kita nggak nampak lagi. Auzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita nggak merasakan itu. Tapi kecil-kecilnya di dunia, pas mati lampu terasa kan? Pintu kamar kita pun nggak tahu yang mana pintu kamar kita. Saking gelapnya. Nah, neraka itu apinya gelap. Gham itu orang yang terasa seperti gelap. Apa mau aku buat nih? Apa? Nggak tahu. Tapi tidak kepada ahli istighfar. Allah lerai, Allah urai persoalan hidupnya, diurai. Ini luar biasa. Itu rahmat Allah. Maka dikatakan orang-orang ahli istighfar, sebelum surga sesungguhnya, Allah telah berikan surga-surga di dunia. Apa itu? Itulah ketenangan dalam menghadapi kehidupan.
ketenangan dalam menghadapi kehidupan. Bukan hidup yang nggak ada masalah, ada masalah. Ini janji Allah. Nah, kemudian yang berikutnya, keutamaan istighfar itu adalah Allah memberikan keberkahan dari keadaan yang dia jalani. Sesuatu apapun terjadi sama kita, kita itu bertambah baik. Ya, bertambah baik. Berkah itu kan baik. Ziyadatul khair, bertambah baik. Ya, seperti ini kita berharaplah Aceh ini bangkit dan bertambah baik. Nah, kita ingat dulu peristiwa tsunami, rumah sakit kita hancur, ya kan, rumah sekolah, semua akhirnya semuanya dibangun kembali semuanya dan semua jadi baru. Ya kan Bu? Semua jadi baru. Dan kita berharap juga ke depan seperti Sumatera, Padang, Aceh semuanya itu yang terkena musibah itu mudah-mudahan juga segera Allah buat lebih baik lagi dari keadaan semula. Dan ini kita berharap penuh, apalagi kita berada di bulan Rajab ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Allah kabulkan doa-doa dan Allah bersihkan hati kita. Jadi Allah kabulkan doa. Kalau kita udah istighfar, makanya saya katakan kemarin Ibu, kalau kita sholat malam, kita sholat 2 rakaat. Itu jangan kita minta doa dulu, kita bilang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nanti sebelum datang subuh kita gitu juga. Subhanallah bihamdihi, subhanallahal azim, astagfirullah. Kita istighfar. Habis ba'da subuh barulah kita angkat tangan, kita berdoa kepada Allah. Karena istighfar kita dengan kita berdoa jauh lebih utama istighfar kita yang naik untuk dikabulkan doa-doa kita. Makanya nanti kita di sini insyaallah esok hari Sabtu jam 14.00 jam 2 semua kita di sini berdoa dan berselawat untuk masyarakat kita Aceh dan untuk Sumatera, ya untuk Indonesia secara umum, bahwa negeri kita dengan rahmat bulan Rajab diberi pertolongan, kekuatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita membersamai ini semua. Karena majlis-majlis disebutkan selawat Rasul, disebutkan doa-doa dipanjatkan kepada Allah, disebut asma-asma Allah, itu dalam jumlah jamaah yang besar lebih dikabulkan Allah. Sama juga seperti ini Bu, perbandingannya seperti maksiat. Maksiat itu kalau makin besar lagi balanya lebih besar. Jadi maksiat itu kalau misal banyak orang berbuat maksiat, tidak ada yang melarang, itu bala yang datang lebih besar lagi, lebih besar lagi. Makanya umat Nabi Nuh dulu balanya besar sekali bencananya. Kenapa? 950 tahun nggak mau beriman. Ketika lihat Nabi Nuh, jangankan melihat, diambil tutupnya wajahnya. Kalau ada telinganya, dimasukkannya ke dalam telinga. Supaya jangan dengar apa dikatakan oleh Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh adalah Nabi yang sangat bersabar. Maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Dan dari orang yang selamatkan itu itulah kita generasi-generasi yang orang yang dalam sampan itu cuma satu sampan itu selamat, yang lain tidak ada yang selamat. Nah kita sekarang di Aceh kita lihat rumah-rumah Allah itu selamat. Dan mudah-mudahan rumah-rumah Allah yang selamat itu kita berbagi semuanya, berkontribusi, kita bisa hidupkan kembali supaya menjadi penerang kita di alam barzah. Ya kan Bu? Menjadi penerang kita di alam barzah, menjadi penyelamat hidup kita dari wasilah-wasilah yang kita lakukan ini, walaupun itu kecil. Nah inilah hakikat daripada istighfar. Dan bulan Rajab adalah bulan istighfar. Dan kita terus memperbanyak istighfar. Dan kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan-pertolongannya. Dan di akhir pertemuan ini saya katakan bahwa di dalam surah Al-Imran ayat 147 itu dikatakan bahwa tentang istighfar, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Kita ini Bu punya urusan kita yang berlebihan terhadap satu hal, ya kan? Berlebih-lebihan. Makanya ya Allah ampunilah kami seluruh dosa-dosa kami yang kami berlebih-lebihan ya Allah. Kalau kita bekerja, kadang sibuk bekerja, kadang nggak sempat kita belajar Quran. Ya kan Bu? Kalau kita sibuk dengan anak, kadang nggak sempat pergi ngaji. Kadang sibuk taklim, nggak sempat urus suami. Dan juga gitu, sibuk taklim, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, nggak sempat urus suami. Ini berlebih-lebihan. Nah, tapi Allah katakan, berdoalah kau kepada Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana. Ampunilah ya Allah seluruh dosa kami. Yang dosa kami yang berlebih-lebihan terhadap satu hal. Dan semua kita, rata-rata kita berlebihan di satu hal. Contoh Bu, kita berlebihan di ngaji Quran. Gara-gara ngaji nggak sempat kita masak. Ya kan? Apalagi dalam malam Jumat, baca soal Kahfi, baca surah Yasin, baca apa lagi nih?
baca soal muluk, kata suaminya, Dek, udah masak deh, abang makan yang ada aja lah. Yang ada loh, ini malam Jumat nih, ya kan? Malam Jumat, kafe belum selesai, ini belum selesai. Apa betul kayak gitu? Walaupun ayat ini bukan tentang itu, saya mau katakan kita untuk kita landasannya kita tahu, ya kan? Seperti kita yang udah maniak pergi ngaji nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tengok di belakang ada nasi yang masaknya, ada. Masak sendiri gitu bang. Wa mattaqillah ya Allah. Allah berikan solusi. Makanya nanti pergi ke pasar tunjuk-tunjuk aja itu masak. Beli. Anda. Jadi ada hukum keseimbangan. Makanya ngaji pun kita nggak boleh lama-lama kali karena usia tua kita ya. Ada waktu 2 jam bolehlah. Tapi rutin. 2 jam rutin. Makanya kita buat berdoa berselawat itu sebulan sekali. Nah mudah-mudahan sebulan sekali ini menjadi siraman ruh. Tapi kalau istiqomah insya Allah akan jadi pohon besar yang menjadi tuba tempat kembali. Jadi Bu kalau Senin, Selasa, Rabu sebulan baliklah ke Balai Rumah Aceh. Kita jumpa tuba pohon semangat. Hari Jumat balik ke Rumah Aceh jadi tuba juga. Tempat untuk ngecas semangat untuk beramal setelah itu. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.